Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khassatan fi Palestin. Amin Allahumma amin. Saya menyimak surat cinta dari YouTuber Aswaja Santri Gunung. Saya disclaimer dulu. Saya kalau menanggapi orang itu, kalau dia membantah saya di bagian opininya, artinya saya bilang konten Anda itu membuat orang berkomen begini, begitu, itu kan opini. Saya tidak akan lalu membantah lagi. Kalau tidak sepakat ya sudah. Atau mengatakan saya juga begitu kok, konten saya juga sering disalahpahami oleh orang, sehingga jangan menyalahkan orang harus ngaca. Oke, setahu saya konten itu yang komentatornya itu nggak tahu framing, nggak tahu apa, tapi damai semua itu ya. Artinya nggak ada yang berantem gitu, kayak sepakat semua sampai 300 komentar itu. Mungkin ada 1-2 yang bukan tidak sepakat, malah tengah-tengah. Itu kayak kontennya Gus Fuad yang mengupload mimpi seorang wali, mimpi nabi. Kayaknya konten yang begitu, yang komentatornya itu damai semua gitu ya. Nggak tahu apa yang tidak sepakat itu dibuang atau bagaimana. Jadi kalau masalah opini ya mungkin saya juga begitu, oke lah. Kemudian masalah matannya hadis dalam isnad Gus Rumel ternyata berbeda. Ya, bagus. Bagi saya mau sama mau berbeda nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya sudah pertegas jalur isnadnya memang lain turuk, kan begitu. Kalau yang punya Gus Rumail dari Abul Abbas langsung ke Abul Qasim ya An-Nafat. Kalau yang di apa tuh Tufatul Hufat atau apa kitabnya Az-Zabi apa siapa itu lupa saya ya, Az-Zahabi ya, itu dari Abul Abbas ke apa namanya Abul Qasim atau Broni, ada jalurnya di tengah Muhammad bin Nuh ya. Jadi sudah jelas Abul Qasimnya lain, udah itu aja dulu ya. Jadi Abul Qasim atau Broni lain dengan Abul Qasim An-Nafat. Kalau ada orang yang berpikir musnadnya isnadnya Gus Rumil palsu, di kitabnya Az-Zahabi dari Abul Abbas itu mendapatkan jalur ke Abul Qasim atau Broni, ini kok An-Nafat. Nah, makanya saya tegaskan itu lain orang. Justru akan terbukti palsu sekali punya Gus Rumil ini kalau dari Abul Abbas langsung ke Abul Qasim atau Broni. Karena Abul Abbas itu tahun 390 baru lahir. Abul Qasim atau Broni 360 sudah wafat. Ngecek itisolnya orang, salah satu dari indikator memastikan ucapan orang hadasana itu benar atau tidak, adanya mu'asoroh, sezaman. Bagaimana memastikan sezaman? Jangan sampai yang mengatakan hadasana ini belum lahir, sementara objeknya yang berkata kepada orang ini sudah wafat. Tidak mungkin. Jadi itu saja sih masalahnya. Jadi sama-sama Abul Qasim, tapi sudah jelas berbeda. Itu aja intinya. Kalau yang dalam Al-Hufatnya Az-Zahabi itu sudah lain. Tetapi di situ ada kemiripan rentetan dari bawah. Ada 4 atau 3 nama persis sampai ke Abul Abbas. Lalu muncul pertanyaan dari santri gunung ini. Pastikan dulu Abul Abbas An-Nafat itu lahirnya tahun berapa. Jangan-jangan lahirnya tahun 410 misalnya. Sementara Abul Abbas mengaku 412 bertemu di Mekah dan membacakan hadis kepadanya. Qiraati alaihi. Tapi ternyata Abul Qasim An-Nafat lahir 410, berarti baru umur 2 tahun. Ya ini pertanyaan agak aneh sebetulnya. Ketika Anda membaca dalam kitab Al-Hufat itu, kan sama orang-orangnya. Reportasenya dari masing-masing orang kan saya bertemu. Mereka semuanya nggak ada masalah misalnya. Terus di sini kok mau tiba-tiba ragu kepada Abul Abbas pengakuannya bahwa bertemu dengan Abul Qasim An-Nafat? Ya silahkan, kalau tidak percaya silahkan. Jadi kalau di kitab ini percaya kalau Abul Qasim itu bertemu dengan Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh bertemu dengan Abul Qasim atau Broni. Kalau Abul Abbas maksudnya. Tapi kalau di isnadnya Gus Rumel nggak percaya. Jangan-jangan Abul Abbas nggak bertemu dengan Abul Qasim An-Nafat. Nah,
Apa buktinya tidak bertemu? Karena tidak tahu lahirnya. Ya, cari ya. Yang ragu cari, kan begitu ya. Kalau saya sederhana saja, ketika kita percaya, ini orang percaya dengan pengakuannya, ini juga percaya dengan pengakuannya, saya juga percaya Abul Abbas ngaku bertemu dengan Abul Qasim An-Nafat, maka setidaknya paling gampang tidak ada bukti nyata kalau itu bohong. Beda kalau misalnya Abul Abbas ini mengatakan bertemu dengan Abul Qasim atau Broni, pasti bohong. Kenapa? Karena sudah wafat belum lahir setelah Abul Qasim atau Broninya itu wafat. Tidak mungkin orang belum lahir mengatakan mendapatkan hadis dari orang yang sudah wafat, kan begitu ya. Kalau An-Nafat, Anda baca Al-Majdi itu, ada bahasanya Al-Umari itu ra'aituhu mata bi Baghdad. Saya melihatnya meninggal di Baghdad. Itu sudah ditulis oleh Gus Rumil ya. Jadi 490 ini kan wafatnya Al-Majdi kalau tidak salah ya. Murid langsungnya Al-Ubaidili. Orang yang wafat 490 mengatakan saya melihat wafatnya Abul Qasim ini ya di Baghdad. Nah, kan begitu ya. Berarti wafatnya sebelum 490. Ya kan masih sangat masuk akal. 490 sebelum itu sudah wafat. Misalnya 10 tahun sebelum itu berarti wafatnya 480. Terus lahirnya tahun 310 misalnya. 390 misalnya, umur 90 tahun. 310 terus di 412 memberikan ijazah. Kan masuk akal saja. Jadi nggak ada persoalan gitu ya. Tidak ada hujah untuk menafikan itu. Ya. Kecuali kalau misalnya dari dua waktu ini ya, maksudnya rentangan meninggal dan lahirnya ini tidak masuk akal. Misalnya orang ini disaksikan wafatnya oleh Al-Majdi. Misalnya oleh Al-Majdi. Al-Majdi itu kapan lahirnya? Berarti orang ini lahir sebelum Al-Majdi atau setelahnya, boleh ya. Terus kemudian Al-Majdi kapan wafatnya? Terus Al-Majdi mengatakan bertemu dengan orang ini. Al-Majdi sendiri misalnya wafatnya tahun 700 gitu. Oh, berarti kalau orang ini disaksikan wafatnya oleh Al-Majdi, sementara Al-Majdi itu wafat tahun 700, ya, taruhlah umur 100 tahun, berarti kan di antara 600 ke 700 itu wafatnya. Tidak mungkin 412 sudah lahir. Begitu ya, begitu. Jadi sebetulnya ini nggak ada persoalan yang pelik ya. Jadi makanya dia pakai judul Surat Cinta. Kalau belum dibuka semua oleh Gus Rumail, ya mungkin bahasanya itu apa ya, bukan kritik ya, tetapi ya prediksi lah. Prediksi saya permasalahannya bagaimana dan di mana, kan begitu kira-kira ya. Saya kira semakin kesini ini kita harus jujur sebetulnya. Kita membuat konten itu berdasarkan apa yang kita pilih, apa yang kita yakini, tetapi bagaimanapun harus pure. Bahwa apa yang kita yakini itu, apa yang kita ingin yakinkan kepada orang itu juga ada efeknya. Maka sebisa mungkin, ya itu mungkin untuk saya ya nasihat itu ya, sebisa mungkin konten kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah kira-kira begitu ya. Itu saran untuk siapapun sebetulnya. Karena kalau satu orang mendengar narasi kita lalu orang salah paham lalu atau apa, kan sedikit banyak ada masalah juga dengan kita ya. Jadi kalau mempertanyakan bertemu nggak Abul Abbas dengan Abul Qasim An-Nafat, kalau Anda percaya kepada Abul Abbas Sikoh, berarti ucapannya benar, kan begitu ya. Kenapa? Karena kalau walaupun tidak tahu tanggal lahirnya tapi bisa diprediksikan wafatnya dan masih masuk akal, ya ketemu, kan begitu. Kecuali menuduh orang ini bohong. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.